Halo sahabat trader, welcome back to my channel, Mentor Trading Online. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai memahami gerakan candlestick dan mengupas mulai dari opening, closing, dan high low-nya candlestick. Jadi kita bisa tahu arah candlestick berikutnya itu kemana gitu ya. Seakan-akan bisa menebak lah gitu, oke? Biar nggak panjang lebar, kita langsung ke intinya aja. Teman-teman pasti tahu, sebuah candle itu terdiri dari satu body dan dua ekor atas bawah ya. Nah, sebelah kiri ini adalah candle bullish atau candle naik. Nah, candle naik ini biasanya bodinya terlihat jelas seperti ini ya. Biasanya warnanya hijau. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah candle turun. Biasanya rata-rata di chart bodinya berwarna merah. Nah, ada perbedaan pada candle up dan candle down. Kalau candle up itu dia open candle-nya itu di sini. Ya. Ketika dia open candle, dia turun ke bawah lalu naik lagi. Nah, ini membentuk sebuah ekor. Ketika dia naik ke atas, lalu dia turun ke bawah. Nah, inilah histori terbentuknya jambul. Nah, kita sebut jambul aja biar mudah ya. Yang di atas jambul, yang di bawah ekor. Ekor itu bekas dari pergerakan sebelumnya. Dari opening ya, berarti ini belakang, yang ini depan. Nah, di sini open, artinya kalau candle up kan dia naik nih, naik. Lalu dia naik, makanya dia ada jambul. Kemudian dia turun, close di sini. Nah, inilah histori bahwa harga pernah ke level tertinggi ini. Ya. Dia pernah ke tertinggi, kemudian dia turun ke bawah. Nah, begitupun dengan candle down ya. Candle down ini dia opennya di sini. Kemudian dia pernah membentuk sebuah ekor. Historinya bagaimana? Dia setelah open candle di sini dia sempat naik, kemudian dia kembali turun. Nah, inilah terbentuk ekor. Ternyata tekanan terus menurun ke bawah sehingga dia membentuk sebuah body candle turun. Nah, histori terbentuk ekor ini dia pernah turun ke bawah, lalu dia naik ke atas. Nah, inilah terbentuknya ekor. Kalau candle turun seperti ini, artinya kan dia menghadapnya ke bawah. Nah, berarti ini jambulnya di bawah dan ekornya di belakang. Kalau mau lebih mudah, kita sebut saja yang ini namanya upper shadow, yang ini lower shadow. Jadi ini ekor atas, ekor bawah gitu ya, biar nggak bingung jadinya. Yang mana jambul, yang mana ekor gitu ya. Yang ini ekor bawah, ini ekor atas. Oke, setelah tahu pergerakan terbentuknya sebuah candlestick, pahami ya, harus benar-benar paham ini sebuah candle teorinya kenapa terbentuk ekor, kenapa terbentuk ekor bawah. Nah, nih di slide 1 ini kita harus paham open, close, high, low-nya. Kemudian kita masuk ke slide 2 setelah paham yang ini. Nah, di slide 2, nah, teman-teman pasti tahu ini namanya pin bar. Sama ya, sama-sama pin bar. Cuman biasa kalau di chart kita sebut ini shooting star. Karena rata-rata yang pin bar seperti ini dia berada di atas. Sedangkan yang seperti ini biasanya dia di bawah. Biasanya disebut hammer. Nah, kalau ini bullish pin bar yang mengindikasikan naik. Yang sebelah kanan yang merah ini adalah bearish pin bar, yaitu pin bar yang mengindikasikan sebuah tekanan ke bawah karena dia bearish. Histori terbentuknya seperti apa? Nah, pada slide kedua ini kita harus memahami maunya arah candle itu ke arah mana gitu kan. Jadi kalau candle bullish pin bar, kita harus tahu dulu nih open price-nya di mana saat dia terbentuk candle. Tentu dia pasti di bawah sini ya. Ini open price-nya. Open price terbentuk sebuah candle dia di sini. Kenapa ada ekor ini? Itu menandakan bahwa candle ini pernah turun ke bawah, kemudian ada tekanan buyer.
Maka setelah dia turun ke bawah, dia akan kembali lagi naik ke atas. Karena dia opennya di sini, maka inilah terjadi history dia pernah ke bawah lalu ke atas, membentuk sebuah ekor. Dan closing dia ke atas. Saat mau pergantian candle atau habis waktu, biasanya kan candle ada M5, M15, H1 gitu ya. Anggap aja ini H1 ya. Mungkin aja saat mau close di menit 58 atau 59 dia naik ke atas, lalu close di sini. Nah, terbentuklah candle bullish. Nah, sekarang kita pahami dulu. Open price-nya di mana? Open price-nya di sini ya. Kemudian dia turun ke bawah ya. Kemudian dia naik lagi. Naik lagi ke atas sehingga dia closing di atas. Artinya apa? Teman-teman harus tahu artinya dari sebuah candle ini. Artinya dia turun ke bawah, tapi ternyata setelah sampai bawah ada tekanan buyer naik. Naik sehingga dia menyebabkan close di atas. Artinya saat candle ini close, ada apa? Buyer atau seller? Ada buyer ya, karena dari sini ke atas ditekan oleh buyer dari bawah. Nah, jadi prediksi atau perkiraan candle selanjutnya, karena ini kan dari bawah ditekan ke atas sehingga candlenya close di atas. Artinya buyer banyak. Sehingga indikasi candle selanjutnya adalah naik. Nah, buat teman-teman yang suka scalping, setelah candle seperti ini, harus perhatikan pergerakannya dulu. Yakin setelah dia dari bawah dia naik ke atas, lalu setelah dia close, teman-teman boleh buy di sini. Buy. Ya. Nah, begitupun dengan candle pin bar yang sell, bearish pin bar ya. Opening price-nya di sini. Ingat, sebuah candle dia opening price-nya di bawah closing. Ini kan closing-nya di sini nih, dia nutup ke bawah. Artinya dia opening-nya di sini. Dia pernah naik ke atas, ternyata udah sampai atas ditekan ya sama seller sehingga dia turun ke bawah sampai terakhir dia close di sini, membentuk sebuah candle turun. Nah, inilah yang dinamakan candle bearish dengan ekor yang sangat panjang. Artinya tekanannya cukup kuat ya. Nah, prediksinya atau indikasinya candle selanjutnya kemana? Nah, kalau teman-teman sudah paham, pasti tahu jawabannya akan turun ya. Akan turun ke bawah. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau udah paham di sini, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tadi ada dua buah pin bar ya. Satu pin bar bearish, satu pin bar bullish. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya pembentukan candlestick pattern-nya. Jadi ketika tadi candle bearish ini pin barnya turun close di sini, maka indikasi candle selanjutnya itu dia akan turun meneruskan. Ini namanya candle penerusan. Jika teman-teman menemukan candle seperti ini, habis dia naik, kemudian membentuk pin bar, teman-teman boleh sell di sini. Atau jika teman-teman belum yakin, teman-teman boleh menunggu sampai candle penerusan ini selesai close. Kalau close-nya ini full candle, tidak membentuk ekor panjang seperti ini ya, dia tetap close ke bawah dan full candle panjang, teman-teman boleh lanjutkan sell. Karena tekanan seller diteruskan oleh tekanan seller artinya konfirmasi bahwa di sini ada seller. Nah, saat teman-teman sell di sini, indikasi selanjutnya dia akan turun ke bawah. Begitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum paham, boleh deh komen di bawah. Kita diskusi sama-sama. Silahkan tanyakan di bawah. Ya. Nanti boleh kita tanya jawab sama-sama. Nah, ini pun sama. Bullish pin bar ya. Bullish pin bar ini kita tahu di slide nomor 3 tadi. Historinya dia pernah ke bawah. Kemudian dia naik ke atas. Sehingga membentuk sebuah ekor. Dan setelah dia balik ke harga opening, ternyata masih ada buyer. Sehingga dia close di atas. Ketika dia yakin lah kita ya, misal kita ngelihat nih pergerakan sebuah candle ini selama 1 jam, kita lihat dia ke bawah, kemudian naik ke atas. Nah, kita kan tahu nih dari bawah ke atas ini ada tekanan buyer sehingga dia close di atas. Maka indikasi candle selanjutnya adalah yang akan naik. Nah, ini namanya candle penerusan dari tekanan pertama.
Dua candle ini disebut candle power. Artinya ketika ada tekanan dia meneruskan. Penerusan, candle kedua ini penerusan, dua candle ini disebut candle power. Jadi teman-teman ketika ngelihat power ini boleh buy di sini, SL-nya di bawah ekor. Jadi ketika dia balik lagi ke bawah ya udah berarti dia nyentuh SL kita. Ya. Misal teman-teman yakin nih masih ada buyer tekanannya karena full body ya. Ingat, full body bukan setengah candle sehingga membentuk sebuah ekor panjang seperti ini di atasnya. Ini teman-teman jangan masuk buy. Tapi kalau full body gini, teman-teman boleh masuk buy di sini. SL-nya di mana? SL-nya boleh di sini, boleh juga di sini. Tergantung dari keyakinan teman-teman. Biasanya saya melakukan buy dua kali. Buy sekali di sini, kemudian buy kedua itu di tengah-tengah body. Tengah-tengah body bullish candle ini ya. SL-nya tetap di bawah sini karena supportnya adalah ini. Jadi jika dia break ke bawah, artinya tekanan buyer ini dipatahkan oleh seller. Tapi selama dua ini masih kuat, kita harus yakin bahwa dia akan naik gitu. Oke. Nah, penerusan setelah candle pin bar ini ya. Penerusan setelah candle pin bar adalah peluang yang cukup bagus. Manfaatkan kekuatan arah gerakan market. Nah, teman-teman tahu tadi di sini gerakan market arahnya naik ke atas, close di sini cukup kuat ya. Sudah membentuk ekor panjang, dia lanjut naik. Artinya ada arah market naik. Boleh scalping buy di sini. Oke. Cukup simple dan paham ya. Kita tidak menggunakan indikator apapun. Pada part pertama ini benar-benar murni kita mempelajari sebuah candle. Nah, nanti kita masuk ke part 2, part 3, dan selanjutnya dengan bantuan indikator yang kira-kira bisa kita gunakan, bisa kita gabungkan dengan candlestick ini. Bisa SNR, bisa trendline, ataupun bisa MA atau stokastik ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, setelah kita tahu nih arah pergerakan market, cukup ya, cukup tahu ini aja, bisa kita open posisi buy dan sell. Oke, selanjutnya adalah pembalikan. Jadi teman-teman juga harus tahu adanya arah candle pembalikan. Misal gini, dia sudah turun ya, turun ke bawah full body gitu ya. Full body tiba-tiba candle selanjutnya tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Harusnya kan ketika dia drop full body, teman-teman sell di sini, dia akan melanjutkan ke bawah. Tapi ternyata dia balik ke atas sehingga membentuk namanya bullish engulfing atau engulfing naik. Bullish ini naik ya. Nah, sama dengan yang ini. Ketika dia candlenya full body naik, saat teman-teman buy di sini, ternyata dia berbalik arah. Candle pembalikannya dengan memakan body candle sebelumnya. Dia turunnya lebih dalam. Artinya tekanan sellernya lebih kuat. Jadi teman-teman boleh SL-nya digunakan di yang tadi ya. Misal kayak gini. Teman-teman buy di sini, tahu-tahu di sini ada candle pembalikan menjadi bearish engulfing. Nah, jika bearish engulfing tekanannya itu lebih besar daripada buyer ini, ya teman-teman udah siapkan SL di sini, jadi nggak perlu takut ya. Nah, inilah pembalikan. Tapi setelah pembalikan kayak gini, biasanya harga akan meneruskan. Karena kekuatan buyer dihajar oleh kekuatan seller. Ini kan buyer tiba-tiba dihajar oleh seller. Nah, jadi teman-teman harus ikut candle yang lebih besar. Ya, candle yang lebih besar kekuatannya lebih besar. Teman-teman boleh switch dari buy di sini jadi sell. Misal di sini tadi buy 0,01. Teman-teman boleh switch sell di sini 0,02. Jadi kita bisa lebih cepat mengembalikan SL yang 0,01 karena menggunakan lot 2 kali atau 1,5-nya. Misal di sini 1 lot, di sini 1,5 lot gitu ya. Tapi kalau 0,01 ya tetap 0,02 karena nggak ada 0,015. Itu kira-kira. Nah, kalau teman-teman mau sharing, komen, silahkan. Tulis di bawah, kita diskusi sama-sama.
Terakhir, jangan lupa like dan subscribe video ini, karena satu subscribe dari Anda itu sangat perlu buat kami, biar kami makin semangat membuat video baru dan update setiap minggu ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.